Bentrokan brutal ini dilaporkan menewaskan belasan orang. Bentrokan meluas ketika pertandingan di Liga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional? Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang kerusuhan supporter. Isu yang sebenarnya sudah basi untuk dibahas, tetapi mengingat peristiwa-peristiwa kerusuhan supporter itu masih saja terus berlangsung, mari coba kita sedikit kupas seperti apa kerusuhan supporter itu. Sebenarnya saya tidak menunjuk secara spesifik pada satu tim atau satu kelompok supporter saja, tapi saya ingin membahas ini lebih general terhadap semua kelompok supporter yang ada dimanapun, di belahan dunia manapun. Seperti yang saya tulis di judul dan di thumbnail, bagi saya mereka-mereka yang suka melakukan kerusuhan atau berbuat onar ketika menyaksikan pertandingan sepak bola, mereka tidak bisa dipanggil atau bahkan sama sekali tidak layak untuk dipanggil sebagai supporter. Mengapa demikian? Tunggu, jangan gagal paham dulu. Mari kita ulas bersama. Yang pertama, secara definitif bahwa Durkheim mengartikan supporter adalah dukungan dari satu atau lebih orang terhadap sesuatu dalam sebuah pertandingan dengan rasa loyal dan rasa cinta terhadap tim yang sedang bertanding. Ingat, harus ada rasa cinta di sana. Sekali lagi, harus ada rasa cinta di sana. Sebagaimana cinta kita artikan seperti orang yang sedang jatuh cinta terhadap lawan pasangannya, maka ketika kita sedang jatuh cinta atau sedang dalam suasana mencintai orang lain, kita akan berupaya untuk memberikan hal-hal yang lebih kepada dia, kepada orang yang kita cintai. Kita selalu berupaya memberikan sesuatu yang positif. Ingat, cinta pasti akan memberikan sesuatu yang positif. Tidak mungkin dong kita cinta kepada seseorang kemudian kita berikan dia sesuatu yang negatif. Contohnya, kita beri dia racun. Tidak mungkin. Itu akan memberikan suatu kerugian kepada kita dan kepada orang yang kita cintai. Maka sebagai supporter yang sedang mencintai klubnya, maka kita akan memberikan dukungan-dukungan secara positif. Seharusnya itu yang terjadi. Tetapi kenapa bisa terjadi kerusuhan? Coba kita dengarkan dulu. Supporter, atau bisa kita sebut sebagai oknum ya, oknum supporter, meskipun jumlahnya tidak sedikit ya, oke lah kita sebut mereka sebagai oknum. Oknum supporter yang sukanya bikin rusuh atau bikin onar ketika di pertandingan sepak bola, mereka sebenarnya tidak memiliki rasa cinta terhadap tim yang mereka bela. Atau bisa kita artikan sebagai cinta yang mereka miliki sebenarnya adalah cinta yang palsu. Ini jelas terjadi. Kenapa? Karena mereka sebenarnya paham dan tahu betul bahwa ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang rusuh, tindakan-tindakan yang di luar aturan, itu otomatis akan berdampak pada tim yang mereka bela. Akan memberikan efek-efek negatif terhadap tim yang mereka bela. Mereka tahu itu. Mereka pasti tahu karena penyampaian-penyampaian terhadap sanksi-sanksi yang ditimbulkan oleh kelompok supporter yang bikin rusuh itu sudah didengar oleh banyak orang, dan itu sudah sangat masif diedukasikan kepada semua supporter dimanapun mereka berada. Jadi mereka harusnya memang sudah paham bahwa ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan, seperti rusuh misalkan, kemudian menyalakan flare saat pertandingan, menyalakan kembang api, menyalakan petasan dan lain-lain yang merupakan larangan-larangan dari penyelenggara atau dari regulator, itu akan merugikan tim karena yang akan diberikan sanksi adalah timnya. Mereka sudah paham itu, tapi mengapa mereka tetap melakukan itu? Artinya mereka sama sekali tidak memikirkan tim yang
mereka sedang dukung. Entah timnya mau rugi, entah timnya mau disanksi, bodoh amat, yang penting rusuh, hajar saja. Itulah yang ada di kepala mereka. Artinya tidak ada sama sekali kecintaan dari mereka terhadap tim yang mereka bela. Seharusnya kalau mereka mencintai tim yang mereka dukung, mereka akan mengupayakan apapun demi kemajuan tim yang mereka kagumi, termasuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan tim mereka. Mereka akan melakukan itu. Terlebih lagi, biasanya oknum-oknum yang suka bikin ulah, bikin rusuh itu, mereka adalah oknum-oknum yang memang dari awal tidak mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan sebelum pertandingan mereka sudah tidak mengikuti aturan yang berlaku. Misalkan, ketika ingin memasuki stadion dan menyaksikan pertandingan sepak bola, mereka diwajibkan untuk membeli tiket. Oknum-oknum yang seperti itu biasanya tidak beli tiket. Mereka biasanya menggunakan segala macam cara untuk bisa masuk ke dalam stadion, termasuk melompati pagar, menaiki dinding stadion, atau apapun lah itu, sehingga mereka bisa masuk tanpa membeli tiket atau membayar tiket. Jadi memang dari awal, dukungan apa yang mereka berikan kepada tim mereka? Mereka mengatakan kami loyalitas kepada tim yang kami dukung, sehingga kami berbuat rusuh. Itu bohong semua. Karena oknum-oknum yang seperti itu sejatinya memang tidak menikmati pertandingan sepak bola yang disajikan di stadion. Mereka biasanya, oknum-oknum yang seperti itu, mereka memang adalah orang-orang yang sama sekali tidak menginginkan atau tidak memperdulikan sepak bolanya. Tapi mereka lebih suka bergerombol, ikut-ikutan karena suka dengan pergerombolan itu. Kemudian orientasi mereka sebenarnya adalah ya rusuh pada akhirnya. Orientasi mereka memang rusuh, kerusuhan. Jadi mereka semakin ada situasi yang rusuh, mereka semakin senang. Itulah oknum-oknum seperti itu. Dan itu yang sering saya lihat ketika saya berada di stadion secara langsung. Oknum-oknum seperti itu banyak sekali. Itulah mengapa kerusuhan di sekitar stadion atau ketika ada pertandingan sepak bola sulit dihindari karena adanya oknum-oknum yang seperti itu. Sebenarnya mereka tidak banyak jumlahnya, hanya sekian persen lah, sedikit lah, tidak sampai sekitar 40%, tidak sampai lah dari jumlah total seluruh penonton yang hadir di stadion. Tidak sampai lah, 30% mungkin juga tidak sampai lah. Tapi mereka memicu kerusuhan sehingga menimbulkan efek psikologis terhadap orang-orang lain yang ada di sana. Sehingga terlihatlah ketika kerusuhan terjadi, terlihatlah banyak sekali yang terlibat dalam kerusuhan itu. Biasanya juga oknum-oknum yang seperti itu memang adalah oknum-oknum yang suka provokatif terhadap entah itu terhadap teman-teman satu kelompok ataupun terhadap lawan. Mereka sengaja memancing-mancing provokasi entah itu kepada lawan ataupun kepada teman sendiri agar ikut bersama-sama melakukan tindakan-tindakan kerusuhan. Oknum-oknum seperti itu memang seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan? Tidak ada cara lain bagi saya karena terbukti insiden Kanjuruhan yang mengorbankan ratusan jiwa ternyata terbukti tidak membuat efek jera yang cukup bagi kelompok supporter yang lain. Bahkan di BRI Liga 1 kemarin beberapa pertandingan terakhir terjadi beberapa kali kerusuhan antar supporter lagi. Padahal seharusnya tragedi Kanjuruhan itu sudah memberikan efek jera yang luar biasa dengan terjadinya atau mengakibatkan timbulnya ratusan jiwa korban. Seharusnya itu menjadi pukulan telak bagi kelompok-kelompok supporter yang atau oknum-oknum supporter yang suka bikin rusuh. Tapi ternyata tidak. Kerusuhan terjadi lagi dan terjadi lagi. Maka untuk mengatasi hal tersebut saya rasa tidak ada cara lain. Satu-satunya cara mungkin yang bisa dicoba, tapi ini juga belum tentu berhasil. Tapi ini bisa dicoba bagaimana ini bergantung kepada regulator. Regulator dalam artian penyelenggara kompetisi. Dalam hal ini mungkin induk organisasi bersama rekannya yaitu PT Liga. Bagaimana kalau sebaiknya kita memberikan sanksi itu tidak hanya kepada tim
yang sedang bertanding saja, tapi sanksi ketika ada kerusuhan supporter, sanksi itu bisa langsung menjurus kepada oknum supporter yang melakukan tindakan di luar aturan. Jangan hanya kepada timnya saja sanksi, karena percuma kita berikan sanksi kepada tim, misalkan tim A bertanding dengan tim B, kemudian supporternya rusuh, yang diberikan sanksi hanya timnya. Tim A diberikan sanksi denda sekian ratus juta, atau tim B diberikan sanksi sekian miliar misalkan, ternyata percuma, supporternya akan rusuh lagi. Tapi bagaimana kalau sanksi itu kemudian kita arahkan langsung kepada oknum supporter yang melakukan kerusuhan, terutama kepada mereka yang melakukan provokasi. Jadi di sini regulator harus jeli melakukan penilaian, harus melakukan pengawasan. Misalkan regulator kompetisi bekerja sama dengan kepolisian, mereka yang melakukan kerusuhan diberikan sanksi pidana langsung. Jadi tindakan-tindakan kerusuhan di dalam pertandingan olahraga, sepak bola khususnya mungkin, itu bisa dijerat sanksi dengan pidana kriminal atau dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Karena apa? Karena tindakan itu sebenarnya memang sudah masuk kepada unsur-unsur kriminal, yaitu bisa merugikan atau mengancam keselamatan orang lain. Sama halnya dengan misalkan berkendara di jalanan raya dalam kondisi mabuk. Banyak juga kok oknum supporter yang datang ke stadion menonton sepak bola dalam kondisi di bawah pengaruh minuman alkohol. Nah, ini kan juga sudah masuk ke dalam unsur-unsur kriminal. Mereka supporter yang datang ke stadion hanya ingin menyaksikan dan menikmati jalannya pertandingan, mendukung tim kesayangannya tanpa berbuat rusuh, akhirnya juga keselamatannya bisa terancam oleh oknum-oknum yang suka berbuat rusuh ini. Nah, maka dari itu mungkin bisalah pemerintah mungkin ya, dalam hal ini yang berwenang lah pokoknya, membuat aturan bahwa tindakan-tindakan kerusuhan di dalam stadion ketika ada pertandingan itu, tindakan-tindakan kerusuhan atau tindakan lain yang melanggar aturan, pokoknya bisa dimasukkan ke dalam sanksi pidana, dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Mungkin hal semacam itu bisa dicoba, karena sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan oleh federasi kita atau regulator kompetisi atau apapun itu yang berwenang, ternyata tidak memiliki efek jera apapun terhadap oknum-oknum supporter yang suka melakukan kerusuhan tadi. Jadi kedepannya saya harap kegiatan olahraga yang sejatinya memang menjunjung tinggi sportivitas tidak lagi menimbulkan tindakan-tindakan yang di luar aturan, tidak lagi diwarnai dengan tindakan-tindakan di luar aturan oleh oknum-oknum yang memang tujuannya sebenarnya tidak baik. Saya rasa pembahasan kali ini cukup demikian. Terima kasih. Salam sepak bola nasional.